Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Wahyuni dengan NIM 2286206032. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berdiferensiasi guna untuk memenuhi tugas model pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan model pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu pengertian. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajarnya. Pada dasarnya, setiap siswa memiliki keunikan. Keunikan itulah yang membuat beragam, sehingga antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya tidak sama. Sebagai seorang guru, ini dapat menjadi suatu pertimbangan di dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman siswa tersebut. Hal ini sangat penting agar strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dan memaksimalkan potensi siswa. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Beberapa prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memperhatikan perbedaan antar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi memperhatikan perbedaan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua, menyediakan pilihan. Siswa diberi kesempatan untuk memilih tugas atau aktivitas yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Yang ketiga, menggunakan variasi metode pembelajaran. Yang keempat, menyesuaikan tugas dan evaluasi. Tugas dan evaluasi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan potensi maksimal. Yang kelima yaitu menyediakan dukungan. Guru memberikan dukungan dan bimbingan individual kepada siswa yang memerlukan bantuan tambahan dalam belajar. Yang terakhir yaitu memperhatikan perbedaan dalam gaya belajar. Guru memperhatikan perbedaan dalam gaya belajar siswa seperti visual, auditory, atau kinestetik dan menyediakan metode pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya yaitu metode-metode pembelajaran berdiferensiasi. Beberapa metode pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diterapkan di kelas. Yang pertama, kelompok belajar berbeda. Siswa dikelompokkan ke dalam kelompok belajar yang berbeda-beda berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar. Kelompok ini kemudian diberikan tugas atau aktivitas yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Yang kedua yaitu rotasi stasiun pembelajaran. Siswa dipindahkan secara bergantian ke beberapa stasiun pembelajaran yang berbeda-beda, yang masing-masing menawarkan metode pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga yaitu pilihan tugas. Siswa diberikan pilihan tugas atau proyek yang dapat diselesaikan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Yang keempat yaitu fleksibilitas waktu. Guru memberikan siswa fleksibilitas dalam waktu pengerjaan tugas atau ujian yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Yang kelima yaitu konten berbeda. Maksudnya yaitu guru menyajikan konten yang berbeda untuk siswa yang memiliki kemampuan atau minat yang berbeda. Konten-konten ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang terakhir yaitu pilihan sumber belajar. Guru memberikan pilihan sumber belajar yang berbeda-beda seperti buku, video, atau situs web yang dapat membantu siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Adapun langkah-langkah implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis karakteristik siswa. Yang ketiga, merancang bahan ajar. Yang keempat, menentukan strategi pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran.
Yang keenam, menilai hasil pembelajaran. Yang terakhir, refleksi dan perbaikan. Adapun kelebihan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kemandirian. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara siswa. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar. Yang keempat, meningkatkan inklusivitas. Yang kelima, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Yang keenam, menyediakan pengalaman belajar yang lebih bervariasi. Adapun kekurangan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama yaitu keterbatasan waktu. Karena pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih lama. Yang kedua, ketidaksesuai dengan keinginan siswa. Diferensiasi yang diterapkan mungkin tidak sesuai dengan keinginan siswa. Misalnya, siswa yang memiliki gaya belajar visual mungkin lebih tertarik dengan kegiatan praktik daripada materi pembelajaran dalam bentuk infografis. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang tersedia mungkin terbatas. Yang ketiga, kurikulum yang standar. Yang keempat, penolakan dari siswa atau orang tua. Yang keenam, kemampuan siswa yang beragam. Dan yang terakhir, tantangan psikolog.